Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Kawan-kawan sekalian, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan mengampuni segala dosa kita. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita yang ke-10 pada halaman 14 kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yaitu tentang adabul binti fi manziliha, adab seorang anak perempuan di dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid daraini amin. Adabul binti fi manziliha, adab-adab seorang anak perempuan di dalam rumahnya. Nomor 1, perhatikan, yajibu 'alal binti, seorang anak perempuan wajib, harus, an tura'iyal adaba fi manziliha, menjaga, memperhatikan adab di dalam rumahnya. Dengan cara apa? Bi an tahtarima walidayha, dengan menghormati kedua orang tuanya, wa ikhwanaha, dan saudara-saudaranya, wa akhwatiha, dan saudari-saudarinya. Cukup itu sajakah? Tidak. Wa kullaman fil manzili, dan ia menjaga adab dan dia menghormati setiap orang yang ada di dalam rumah. Wala ta'mala syai'an yudhibu ahadan minhum, dan ia tidak melakukan sesuatu apapun yang dapat membuat salah seorang dari mereka menjadi marah. Wala tu'anida ukhtahal kabirata, dan ia tidak menentang saudarinya yang tua, maksudnya kakak perempuannya. Boleh menentang ketika kakaknya memerintahkan yang tidak benar, tapi kalau kakaknya memerintahkan yang benar, yang baik, maka tidak boleh seorang adik menentangnya. Wala tukhasima ukhtan sayyarata, dan ia tidak boleh memusuhi adiknya, adik perempuannya. Wala ta'khudha lu'bataha bighairi ridaha, dan ia tidak boleh mengambil mainan adiknya tanpa redha adiknya, tanpa kerelaan adiknya. Kan adab ini, adab, akhlak, budi pekerti, tidak sembarang ambil meskipun itu punya saudara. Wala tu'zi khadimataha, dan ia tidak boleh mengganggu pembantunya. Dan nomor 2, wa antal'aba binizamin, dan ia wajib bermain dengan teratur, dengan menjaga aturan yang ada. Bagaimana bermain dengan menjaga aturan yang ada dengan keteraturan? Yaitu bighairi siyahin, bermainnya tanpa teriak-teriak. Kan ini adab di dalam rumah. Wala harakatin la taliqu biha, bermain tanpa gerakan yang tidak layak bagi seorang anak perempuan. La siyama idza kana ahadun fil baiti na'iman, lebih-lebih apabila salah seorang di dalam rumah ada yang sedang tidur. Ini bagi saya, pada gerakan-gerakan TikTok itu, kalau bagi seorang muslim yang berakhlak mulia, yang menjaga muruah, kehormatan dirinya, maka bagi saya tidak layak untuk ikut-ikutan seperti yang ada di TikTok, gerakan-gerakan itu. Apalagi bagi seorang anak perempuan, apalagi di dalam rumah ada orang yang tidur, atau ada orang yang sakit.
wa alla tal'aba bi syai'in mudirrin, dan ia tidak bermain dengan sesuatu yang membahayakan. Seperti apa? Mislit turabi, seperti tanah. Kok tanah membahayakan? Karena kita tahu bahwa tanah itu di dalamnya terdapat kuman, bakteri dan cacing-cacing kecil. Kalau itu menempel di kulit kita, ada di kuku-kuku kita, maka biasanya kita abai untuk mencuci tangan. Atau anak kecil kita, anak perempuan atau anak kecil, abai untuk mencuci tangan, langsung saja makan sesuatu, langsung megang sesuatu, kadang megang bajunya, membersihkan wajahnya, maka itu membahayakan setidaknya dari segi kesehatan. Wan nari, dan api, wal ausakhi, dan yang kotor-kotor. Wa idza kanat indaha lu'bah, dan apabila ia memiliki mainan, fatalabatha ukhtuha as-saghiratu, dan adik perempuannya meminta mainan tersebut, tu'tiha iyyaha, maka hendaklah ia memberikan mainan itu kepada adiknya. Wahya masrurah, dan adik itu akan merasa bahagia. Wala tamna'uha, dan ia tidak boleh untuk tidak memberikannya. Kenapa? Likai la tabkiya, agar adik kita tidak menangis. Bukankah ketika kita sayang kepada adik orang yang lebih muda, maka kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan para pengikutnya. Fataghdaba 'alaiha ummuha, apabila ini fataghdaba 'alaiha ummuha, ini maksudnya begini. Fataghdaba, ba ini mansub bi alfa as-sababiyah dalam ilmu nahwu. Maksudnya maknanya begini. Kalau kita tidak mau memberikan mainan itu, kita tidak boleh, wala tamna'uha, kita tidak boleh tidak memberikan mainan itu kepada adik kita. Kenapa tidak boleh? Kenapa kita harus memberikan permainan itu kepada adik kita? Likaila tabkiya, agar adik kita itu tidak menangis. Kalau adik kita itu menangis, fataghdaba 'alaiha ummuha, maka ibu kita akan marah kepada kita. Nah, gitu maksudnya. Jadi supaya ibu kita tidak marah dengan kita, maka jangan membuat adik kita menangis. Supaya adik kita tidak menangis, maka berikan saja mainan kita untuk adik kita. Dan itu juga adalah tanda sayang kita kepada adik kita. Nomor 3, wa an ta'taniya bi nazafati manziliha wa tartibiha, dan seorang anak perempuan wajib memperhatikan kebersihan rumahnya dan mengaturnya. Bi an taqnusa qa'atahu, bagaimana mengatur rumah? Dengan cara menyapu halaman rumah. Wala tabsuqa, dan tidak meludah. Au tatamakhata 'alaiha, atau membuang hingus di halaman rumah. Wala tuwassikhal abwaba, dan tidak mengotori pintu, wal judrana, dan dinding. Wa tuhafidha 'ala adawatil manzil, dan menjaga peralatan rumah, perabotan rumah. Fala taqsiral awani, maka ia tidak boleh menghancurkan bejana-bejana, wadah-wadah, wa zujajatin nawafidi, dan kaca-kaca jendela, wal abwabi, dan pintu. Wala tughayyiru tawilati wal qarasiyya, dan ia tidak boleh merubah susunan meja dan kursi. Bal tad'aha murattabatan, tetapi ia meletakkannya murattabatan, rapi, fi mawdi'iha, di tempatnya. Wa an turattiba firasyaha, dan ia harus merapikan firasyaha, kasurnya.
wa tunazzifa sariraha, dan membersihkan ranjangnya. Khususnya idza aradat an tanam, apabila ia hendak tidur, awin tabahat min naumiha, atau ia terbangun dari tidurnya. Yang terakhir nomor 4, wa an ta'taniya bima fi manziliha min asjarin, dan ia harus memperhatikan sesuatu yang ada di dalam rumahnya, misalnya adalah asjar, pohon-pohon. Fatarusyaha fi mawa'idiha, maka ia menyirami pohon-pohon itu fi mawa'idiha, sesuai waktu-waktunya. Wala tughayyira syai'an minha, dan ia tidak boleh merubah sesuatu dari pohon itu, misalnya batangnya dipotong, daunnya dipotong, ini artinya merubah, bahkan itu merusak. Wa tarfuqa bima fihi min hayawanatin, dia harus berlemah lembut kepada hewan yang ada di dalam rumahnya. Fala tansa an tuqaddima ilaiha at-ta'ama wa syaraba, ia tidak boleh lupa memberikan makanan dan minuman kepada hewan tersebut. Wa tahdzara min ta'dzibiha wa idzaiha, dan ia dilarang untuk menyiksa dan menyakiti hewan tersebut. Wa fil hadis, di dalam hadis ini maknanya, maksudnya wa fil hadis maknanya, kata beliau, dakhalat imra'atun nara fi hirratin bisababi hirratin habasatha, ada seorang perempuan yang telah masuk ke dalam neraka sebab kucing yang ia kurung, yang ia tahan, yang ia ikat. La hiya at'amatha wa saqatha, ia tidak memberi makan kepadanya dan tidak memberi minum kepada kucing tersebut. Wala hiya tarakatha, dan ia juga tidak membiarkan kucing itu ta'kulu min khishashil ardi, untuk makan dari rayap-rayap tanah, dari serangga-serangga, dari hewan-hewan kecil yang biasa dimakan oleh tikus, yang dimakan oleh kucing. Hadisnya ini tadi makna hadis. Kalau hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim begini matanya, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu min khishashil ardi hatta matat. Ada seorang anak perempuan yang telah masuk ke neraka karena sebab kucing yang ia ikat, lalu ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak pula membiarkan kucing itu untuk makan dari hewan-hewan kecil, dari serangga, sampai kucing itu meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Begitu matanya. Nah, mudah-mudahan ketika kita berada dalam rumah, kita menjadi anak yang beradab. Lebih-lebih anak perempuan yang kita miliki, mudah-mudahan kelak ia menjadi anak yang beradab, anak yang salihah, anak yang membawa kebahagiaan, anak yang termasuk qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi anak yang berbakti, anak yang beradab, dan mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang beradab. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam mengkaji kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraji ini sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.